Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang transmisi kebijakan moneter. Anggota kelompok yang pertama Nurul Hasanah, yang kedua Yuliana Anita, dan yang ketiga Muhammad Zaka Amar. Kompleksitas dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menggambarkan bagaimana kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan, sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan akhir yang ditetapkan. Mekanisme transmisi moneter dimulai dari tindakan bank sentral dengan menggunakan instrumen moneter, apakah OPT atau operasi pasar terbuka atau yang lain, dalam melaksanakan kebijakan moneternya. Ya kan, itu kemudian berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan keuangan melalui berbagai saluran transmisi kebijakan moneter, yaitu saluran uang, kredit, suku bunga, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi. Mekanisme kebijakan moneter merupakan proses yang kompleks dan karenanya dalam teori ekonomi moneter sering disebut dengan black box. Hal ini karena transmisi banyak dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu 1. Perubahan perilaku bank sentral, perbankan, dan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangannya. 2. Lamanya target waktu atau lag, sejak kebijakan moneter ditempuh sampai sasaran inflasi tercapai. Dan yang ketiga, terjadi perubahan pada saluran-saluran transmisi moneter itu sendiri sesuai dengan perkembangan ekonomi dan keuangan di negara yang bersangkutan. Kompleksitas mekanisme transmisi berkaitan dengan perubahan pada peran dan cara bekerjanya saluran-saluran transmisi moneter dalam perekonomian. Pada perekonomian tradisional, dengan peran perbankan yang masih dominan dan produk yang relatif belum berkembang, biasanya peranan saluran uang juga masih stabil dominan dengan pola hubungan antara berbagai aktivitas ekonomi yang relatif stabil. Dengan semakin berkembangnya perbankan dan pasar keuangan, maka semakin banyak produk keuangan yang bertransaksi dengan jenis transaksi keuangan yang semakin bervariasi. Demikian pula pada perekonomian yang terbuka, perkembangan ekonomi dan keuangan di suatu negara lain yang terjadi antara lain melalui perubahan nilai tukar, volume ekspor dan impor, ataupun besarnya arus dana masuk dan keluar dari negara yang bersangkutan. Pada kondisi demikian, peranan saluran yang lain seperti suku bunga, kredit, dan nilai tukar juga masih menjadi semakin penting dalam transmisi kebijakan moneter. Peranan saluran harga aset lainnya seperti obligasi dan saham, dan saluran ekspektasi juga semakin perlu diperhatikan. Transmisi moneter dan proses perputaran uang. Transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menunjukkan interaksi antara bank sentral, perbankan dan lembaga keuangan lain, dan pelaku ekonomi di sektor real melalui 2 tahap proses perputaran uang. Yang pertama, interaksi yang terjadi di pasar keuangan, yaitu interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam berbagai aktivitas transaksi keuangan. Yang kedua, interaksi yang berkaitan dengan fungsi intermediasi, yaitu interaksi antara perbankan dan lembaga keuangan lainnya dengan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi di sektor real. Kedua tahap interaksi transmisi kebijakan moneter dalam proses perputaran uang tersebut dapat digambarkan dalam skema berikut. Yang pertama itu proses interaksi di pasar keuangan. Interaksi di pasar uang rupiah terjadi ketika bank sentral dalam melaksanakan kebijakan moneternya untuk mencapai sasaran akhir, melakukan operasi moneter untuk mencapai sasaran operasional yang ditetapkan, apakah target uang primer atau suku bunga jangka pendek. Sementara itu, bank-bank dalam pengelolaan likuiditasnya melakukan transaksi di pasar uang rupiah untuk menjaga posisi rekeningnya di bank sentral sesuai dengan ketentuan GWM yang ditetapkan, penanaman dana dalam surat-surat berharga maupun untuk peminjaman antar bank. Interaksi di pasar uang valuta asing terjadi ketika di satu sisi bank sentral dalam kondisi tertentu perlu melakukan sterilisasi atau intervensi di pasar valuta asing sebagai bagian dari operasi moneter untuk mencapai sasaran operasional yang ditetapkan dan sekaligus dalam rangka upaya stabilisasi nilai tukar.
Di sisi lain, bank-bank dalam operasinya melakukan transaksi valuta asing baik untuk kepentingannya sendiri ataupun untuk memenuhi permintaan nasabahnya. Interaksi antar bank sentral dan perbankan ini akan berpengaruh terhadap perkembangan nilai tukar dan volume transaksi valuta asing maupun posisi cadangan devisa yang dimiliki bank sentral dan perbankan. Interaksi antara bank sentral dengan perbankan di pasar uang rupiah dan valuta asing tersebut akan berpengaruh pula terhadap perkembangannya di pasar modal. Hal ini terjadi karena investor pada umumnya menanamkan dananya dalam suatu portofolio investasi yang terdiri dari instrumen atau produk yang ditransaksikan di pasar uang, pasar falas, dan pasar modal. Portofolio investasi yang dimaksud tidak hanya meliputi saham dan obligasi korporasi, tetapi juga simpanan di bank baik dalam rupiah maupun valuta asing, SBI, obligasi pemerintah, ataupun treasury bills. Dengan demikian, pergerakan likuiditas, volume transaksi, suku bunga, dan nilai tukar di pasar uang berpengaruh pula pada perkembangan harga dan volume perdagangan saham dan obligasi korporasi di pasar modal. Yang kedua, proses interaksi melalui fungsi intermediasi. Interaksi ini akan berpengaruh pada perkembangan volume dan suku bunga di pasar dana dan kredit. Di sisi mobilisasi dana, interaksi tersebut berpengaruh terhadap volume dan suku bunga giro, tabungan dan deposito, sehingga berpengaruh pula terhadap perkembangan uang beredar, permintaan uang, dan tabungan masyarakat. Intermediasi perbankan juga berpengaruh terhadap perkembangan pasar modal, baik ditinjau dari sisi penanaman dana oleh para investor maupun dari sisi sumber pembiayaan oleh perusahaan emiten. Sementara itu, pengaruh intermediasi perbankan terhadap penyediaan pembiayaan kepada dunia usaha melalui pasar modal terjadi karena dunia usaha memenuhi kebutuhan pembiayaan tidak hanya dari kredit perbankan tetapi juga dari emisi saham dan obligasi di pasar modal. Dari sisi produksi, perkembangan pembiayaan dalam bentuk kredit perbankan maupun emisi saham dan obligasi korporasi akan berpengaruh terhadap kemampuan produksi dunia usaha sehingga akan menentukan tingkat output real dari berbagai sektor ekonomi. Dari sisi permintaan, perkembangan suku bunga kredit perbankan, harga saham, dan yield obligasi akan menentukan besarnya biaya modal dan karenanya akan berpengaruh pada minat investasi dunia usaha. Pengaruhnya terhadap konsumsi masyarakat dapat terjadi baik melalui pendapatan yang diperoleh dari penanaman dana dalam deposito perbankan, saham dan obligasi, maupun biaya yang harus dikeluarkan apabila konsumsi tersebut dibiayai dari kredit perbankan. Demikian pula pengaruhnya terhadap ekspor-impor terjadi baik melalui perkembangan nilai tukar maupun volume dan suku bunga kredit, emisi saham, dan obligasi yang diperlukan untuk pembiayaan kegiatan ekspor-impor. Dengan demikian, secara interaksi antara perbankan dan pasar keuangan dengan pelaku ekonomi tersebut pada akhirnya akan menentukan tingkat inflasi, output real, dan kesempatan kerja dalam perekonomian. Interaksi di pasar keuangan. Interaksi melalui pasar keuangan terjadi karena di satu sisi, bank sentral melakukan pengendalian moneter melalui transaksi keuangan yang dilakukan dengan perbankan sesuai dengan arah dan sasaran kebijakan moneter yang telah ditetapkannya. Sementara di sisi lain, perbankan dan lembaga keuangan lainnya melakukan transaksi keuangan untuk portofolio investasinya, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya. Interaksi ini dapat terjadi baik melalui pasar uang rupiah, pasar uang valuta asing, maupun pasar modal. Interaksi melalui fungsi intermediasi. Tahap kedua dari transmisi kebijakan moneter dalam proses perputaran uang melibatkan interaksi antara perbankan dengan para pelaku ekonomi. Hal ini terjadi karena fungsi intermediasi perbankan dalam memobilisasi simpanan dari masyarakat dan dalam menyalurkan kredit dan bentuk pembiayaan lain kepada dunia usaha.
Saluran transmisi kebijakan moneter. Terdapat 6 saluran mekanisme kebijakan moneter, yaitu saluran uang, saluran kredit, saluran suku bunga, saluran nilai tukar, saluran harga aset, dan saluran ekspektasi. Yang pertama, saluran uang atau money channel. Transmisi kebijakan moneter melalui saluran uang mengacu pada peranan uang dalam perekonomian. Mekanisme transmisi moneter melalui saluran uang merupakan konsekuensi langsung dari proses perputaran uang dalam perekonomian. Bank sentral melakukan operasi moneter untuk pengendalian uang beredar melalui pencapaian sasaran operasional uang primer atau base money. Di sisi lain, bank perlu mengelola likuiditasnya dalam bentuk cadangan dana yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu. Selanjutnya, para pelaku ekonomi menyimpan dan menggunakan uang beredar untuk kegiatan ekonominya. Mekanisme transmisi saluran uang dapat dilihat dari skema berikut. Secara sistematis, mekanisme transmisi saluran uang dalam 2 tahap proses perputaran uang. Pada tahap pertama, interaksi antara bank sentral dengan perbankan pada pasar uang rupiah ditunjukkan dengan money multiplier atau base money dengan uang beredar. Pada tahap kedua, interaksi melalui fungsi intermediasi antara perbankan dan pelaku ekonomi ditunjukkan dengan hubungan antara uang beredar dengan transaksi ekonomi. Dengan demikian, mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran uang dimulai dengan tindakan bank sentral mengendalikan uang primer atau base money sesuai dengan sasaran akhir yang ingin dicapai. Kemudian, uang primer ini dengan proses money multiplier ditransmisikan ke jumlah uang beredar M1 M2 sesuai dengan permintaan masyarakat. Pada akhirnya, uang beredar akan mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi, khususnya inflasi dan output real karena perannya untuk pemenuhan kebutuhan transaksi ekonomi oleh para pelaku ekonomi. 2. Saluran kredit. Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran kredit didasarkan pada asumsi bahwa tidak semua simpanan masyarakat dalam bentuk uang beredar atau M2, M1, M2 oleh perbankan selalu disalurkan sebagai kredit kepada dunia usaha. Dengan kata lain, fungsi intermediasi perbankan tidak selalu berjalan normal, dalam arti bahwa kenaikan simpanan masyarakat tidak selalu diikuti dengan kenaikan secara proporsional kredit yang disalurkan oleh perbankan. Oleh karena itu, yang lebih berpengaruh terhadap ekonomi real adalah kredit perbankan dan bukanlah simpanan masyarakat yang tercermin dalam jumlah uang beredar. Mekanisme transmisi moneter melalui saluran kredit dapat dijelaskan dari skema berikut. Interaksi antara bank sentral dengan bank terjadi di pasar uang rupiah. Interaksi ini terjadi karena di satu sisi bank sentral merupakan operasi moneter untuk pencapaian sasaran operasionalnya baik berupa uang primer ataupun suku bunga jangka pendek. Sementara di sisi lain, bank-bank melakukan transaksi di pasar uang untuk pengelolaan likuiditasnya. Interaksi ini akan mempengaruhi tidak saja perkembangan suku bunga jangka pendek di pasar uang, tapi juga besarnya dana yang akan dialokasikan bank-bank dalam bentuk instrumen likuiditas maupun untuk penyaluran kreditnya. Perkembangan kredit perbankan akan berpengaruh pada inflasi dan sektor real atau output melalui 2 hal. Yang pertama melalui perkembangan investasi, yaitu pengaruh volume kredit perbankan dan pengaruh suku bunga kredit terhadap pemerintahan investasi dan aktivitas produksi perusahaan. Dan yang kedua adalah melalui perkembangan konsumsi, yaitu pengaruh volume kredit konsumsi perbankan. Di samping pengaruh suku bunga kredit terhadap konsumsi sektor rumah tangga, baik karena efek substitusi maupun efek pendapatan, pengaruh investasi dan konsumsi tersebut akan berdampak pada besarnya permintaan agregat dan pada akhirnya akan menentukan tingkat inflasi dan output real dalam ekonomi.
Ketiga, saluran suku bunga. Berbeda dengan saluran uang dan kredit yang menekankan aspek kuantitatif dari proses perputaran uang dalam ekonomi, saluran suku bunga lebih menekankan pentingnya aspek harga di pasar keuangan terhadap berbagai aktivitas ekonomi di sektor real. Dalam kaitan ini, kebijakan moneter yang ditempatkan bank sentral akan berpengaruh terhadap perkembangan berbagai suku bunga di sektor keuangan, dan selanjutnya akan berpengaruh pada tingkat inflasi dan output real. Slide selanjutnya, mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran suku bunga dan dapat dijelaskan dengan skema seperti ini. Pada tahap pertama, kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral akan berpengaruh terhadap perkembangan suku bunga jangka pendek di pasar uang rupiah. Perkembangan ini selanjutnya akan mempengaruhi suku bunga deposito yang diberikan perbankan pada simpanan masyarakat dan suku bunga kredit yang dibebankan bank-bank kepada para debiturnya. Proses transmisi suku bunga tersebut biasanya tidak berlangsung secara segera atau terdapat tenggat waktu. Pada tahap kedua, transmisi suku bunga di sektor keuangan ke sektor real akan tergantung pada pengaruhnya terhadap permintaan konsumsi dan investasi dalam perekonomian. Pengaruh suku bunga terhadap permintaan konsumsi terjadi terutama karena bunga deposito merupakan komponen dari pendapatan masyarakat dan bunga kredit sebagai pembiayaan konsumsi. Sementara itu, pengaruh suku bunga terhadap permintaan investasi terjadi karena suku bunga kredit merupakan komponen biaya modal, di samping yield obligasi dan dividen saham dalam pembiayaan investasi. Pengaruh melalui investasi dan konsumsi tersebut selanjutnya akan berdampak pada besarnya permintaan agregat dan pada akhirnya akan menentukan tingkat inflasi dan output real dalam ekonomi. Yang keempat, saluran nilai tukar. Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran nilai tukar menekankan pentingnya pengaruh perubahan harga aset finansial terhadap berbagai aktivitas ekonomi. Pentingnya saluran nilai tukar dalam transmisi kebijakan moneter terletak pada pengaruh aset finansial dalam bentuk valuta asing yang timbul dari kegiatan ekonomi suatu negara dengan negara lain. Pengaruhnya tidak saja terjadi pada perubahan nilai tukar, tetapi juga pada besarnya aliran dana yang masuk dan keluar di suatu negara yang terjadi karena aktivitas perdagangan luar negeri maupun aliran modal investasi dalam neraca pembayaran. Semakin terbukanya suatu perekonomian yang disertai dengan sistem nilai tukar yang mengambang dan sistem devisa bebas, maka semakin besar pula pengaruh nilai tukar dan aliran modal luar negeri tersebut. Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran nilai tukar dapat dijelaskan dengan skema tersebut. Pada awal, kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan nilai tukar di pasar valuta asing. Pengaruh langsung terhadap nilai tukar terjadi karena pasokan valuta asing oleh bank sentral, baik dalam kaitannya dengan operasi pengendalian moneter melalui sterilisasi valuta asing maupun intervensi dalam rangka upaya stabilitas nilai tukar. Sementara itu, pengaruh tidak langsung terhadap nilai tukar terjadi karena kebijakan moneter tersebut akan mempengaruhi perkembangan suku bunga di pasar, dan karenanya perbedaan suku bunga dalam negeri dengan luar negeri yang selanjutnya berpengaruh terhadap besarnya aliran dana luar negeri serta permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Pada tahap selanjutnya, pengaruh nilai tukar terhadap inflasi juga dapat terjadi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pengaruh secara langsung terjadi karena perkembangan nilai tukar mempengaruhi pola pembentukan harga oleh perusahaan dan ekspektasi inflasi di masyarakat, khususnya terhadap barang dan jasa yang diimpor dari luar negeri, baik sebagai barang jadi maupun bahan baku dan barang modal.
Sementara itu, pengaruh secara tidak langsung terjadi karena perubahan nilai tukar mempengaruhi khususnya komponen ekspor dan impor dalam permintaan agregat. Perkembangan ini akan berdampak pada besarnya output real dalam ekonomi yang pada akhirnya akan menentukan besarnya tekanan inflasi dari sisi kesenjangan output. Terhadap inflasi juga dapat terjadi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pengaruh secara langsung terjadi karena perkembangan nilai tukar mempengaruhi pola pembentukan harga oleh perusahaan dan ekspektasi inflasi di masyarakat, khususnya terhadap barang dan jasa yang diimpor dari luar negeri, baik sebagai barang jadi maupun bahan baku dan barang modal. Sementara itu, pengaruh secara tidak langsung terjadi karena perubahan nilai tukar mempengaruhi khususnya komponen ekspor dan impor dalam permintaan agregat. Perkembangan ini akan berdampak pada besarnya output real dalam ekonomi yang pada akhirnya akan menentukan besarnya tekanan inflasi dari sisi kesenjangan output. Yang kelima, saluran harga aset. Transmisi ini terjadi karena penanaman dana oleh para investor dalam portofolio investasinya tidak saja berupa simpanan di bank dan instrumen investasi lainnya di pasar uang rupiah dan valuta asing, tetapi juga dalam bentuk obligasi, saham, dan aset fisik. Dengan demikian, perubahan suku bunga dan nilai tukar maupun besarnya investasi di pasar uang rupiah dan valuta asing akan berpengaruh pula terhadap volume dan harga obligasi, saham, dan aset fisik tersebut. Mekanisme transmisi melalui saluran harga aset dapat kita lihat pada skema berikut. Mekanisme transmisi melalui saluran harga aset terjadi karena pengaruh terhadap permintaan konsumsi bagi para investor, baik karena perubahan kekayaan yang dimiliki maupun perubahan tingkat pendapatan yang dikonsumsi yang timbul dari penerimaan hasil penanaman aset finansial dan aset fisik. Selain itu, pengaruh harga aset terhadap sektor real juga terjadi pada permintaan investasi oleh perusahaan. Hal ini disebabkan oleh perubahan harga aset tersebut, baik yield obligas, return saham, dan harga aset properti, berpengaruh terhadap biaya modal yang harus dikeluarkan dalam produksi dan investasi oleh perusahaan. Selanjutnya, pengaruh harga aset pada konsumsi dan investasi tersebut akan mempengaruhi pula permintaan agregat dan pada akhirnya akan menentukan tingkat output real dan inflasi dalam ekonomi. Yang terakhir yaitu saluran ekspektasi. Dengan semakin meningkatnya ketidakpastian dalam ekonomi dan keuangan, saluran ekspektasi semakin penting dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter ke sektor real. Berkaitan dengan kebijakan moneter, yang paling diperhatikan adalah ekspektasi inflasi yang timbul di masyarakat. Ekspektasi inflasi pada umumnya dipengaruhi juga oleh kebijakan moneter yang ditempuh oleh bank sentral, yang ditunjukkan pada perkembangan suku bunga dan nilai tukar. Di sektor keuangan, kebijakan moneter dan bank sentral akan berpengaruh perkembangan suku bunga jangka pendek (SBI dan PUAB) yang melanjutkan melalui transmisi saluran suku bunga dan berpengaruh pada perkembangan suku bunga perbankan, deposito, dan kredit, serta melalui transmisi saluran nilai tukar akan berpengaruh terhadap perkembangan nilai. Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran ekspektasi inflasi dapat dijelaskan pada skema berikut. Ekspektasi inflasi yang terjadi di masyarakat akan berpengaruh terhadap berbagai aktivitas di sektor real. Pengaruh ekspektasi inflasi terhadap permintaan agregat terjadi karena dampaknya terhadap tingkat suku bunga real yang dipertimbangkan dalam menentukan besarnya permintaan konsumsi dan investasi di masyarakat. Sementara itu,
pengaruh ekspektasi inflasi terhadap penawaran agregat terjadi melalui perubahan pola pembentukan harga produk oleh pihak perusahaan. Selanjutnya, pengaruh ekspektasi inflasi terhadap permintaan dan penawaran agregat tersebut akan menentukan tingkat inflasi dan output real dalam ekonomi. Dengan demikian, semakin kredibel kebijakan moneter, semakin rendah pula devisa ekspektasi inflasi masyarakat dari sasaran inflasi yang ditetapkan Bank Sentral. Dan karena semakin kecil pula distorsi yang ditimbulkan baik terhadap perkembangan output real maupun efektivitas kebijakan moneter dalam pencapaian sasaran inflasi tersebut dan investasi di masyarakat. Sementara itu, pengaruh ekspektasi inflasi terhadap penawaran agregat terjadi melalui perubahan pola pembentukan harga produk oleh pihak perusahaan. Selanjutnya, pengaruh ekspektasi inflasi terhadap permintaan dan penawaran agregat tersebut akan menentukan tingkat inflasi dan output real dalam ekonomi. Dengan demikian, semakin kredibel kebijakan moneter, semakin rendah pula devisa ekspektasi inflasi masyarakat dari sasaran inflasi yang ditetapkan